Kenapa? Orang tuanya tidak bisa jawab. Mana ada orang tua yang merelakan anaknya dinikahi oleh orang gila? Mana ada orang tua yang merelakan anaknya dinikahi oleh pemuda yang tidak waras? Ya, karena ya ayahnya Laila ya ngerti kegilaannya Majnun, meskipun gilanya memang karena mencintai putrinya, tapi dia tidak mau. Wong dulu masih waras, pacaran saja digunjingkan orang, kita malu luar biasa, apalagi sekarang. Jadi sudah serius seperti itu masih ditolak. Bisa dibayangkan ya, Majnun yang tadinya sudah merasa agak sembuh, merasa terhibur, wah nanti dilamarkan oleh ayahku pasti beres. Tapi kok ya ditolak. Mulai lagi kumat. Jadi, nah ya. Dan dia katanya Majnun, rumahku telah menjadi bara api bagi jiwaku. Tetapi wahai Laila, aku akan senantiasa berada di sisimu. Semoga kasih sayang Allah dilimpahkan padamu. Wahai pecinta yang malang, kerabatku menganggap aku mempermalukan mereka. Teman-temanku pun gemetar jika mendengar namaku. Jadi keluarganya merasa malu oleh kehadirannya, teman-temannya semua juga menjauh, tidak ada yang mau mendekat. Duhai cawan anggur yang ada di genggaman, kini jatuh berantakan. Telah kutinggalkan sanak saudara dan orang tua, sedang kekasihku pun jauh di sana. Namun aku tidak akan menyerah walau kesulitan demi kesulitan mendera. Orang yang tidak merasakan kesengsaraan tidak akan menikmati kesenangan. Dan orang yang tidak pernah dihimpit kesedihan, mereka tidak akan dapat memahami hati yang sedang merana sendirian. Jadi mulai dari sini Majnun nanti mulai menyepi, menjauh dari keluarga, menjauh dari masyarakat, hidup di padang-padang pasir. Apalagi nanti kemudian keluarganya karena masih mempertimbangkan harga diri, khawatir malu, akhirnya pindah menjauh dari daerah situ ke daerah Najd. Wah, tambah lagi puisi-puisinya Majnun karena dia merasa semakin jauh dari Laila. Setiap hari hidupnya di padang-padang pasir, di bebatuan di bawah padang pasir, di goa-goa. Uniknya, selain tadi sering dikerubungi orang-orang, hewan-hewan yang ada di sana itu patuh sama Majnun. Bahkan kabarnya sampai anjing, ular, macam-macam binatang-binatang buas itu kalau di dekat Majnun jinak. Jadi cirinya ada Majnun itu biasanya ada binatang buas yang berkumpul di sekelilingnya, yang harusnya saling memakan malah tidak saling memakan. Itu penjelasannya Nizami untuk menunjukkan bahwa orang yang jiwanya diliputi oleh cinta, auranya juga aura cinta, siapapun dekat akan senang. Beda dengan orang-orang yang jiwanya penuh kebencian. Jangankan ngobrol mendekat aja malas, hawanya ndak enak. Iya. Jadi bangun jiwamu dengan aura yang penuh cinta. Bahkan binatang buas pun bisa tunduk, bisa patuh. Kadang-kadang kalau Majnun sedang tidur di tengah padang pasir, binatang-binatang ini yang menjaga. Itu kelebihannya para pecinta. Oke. Ini pelajaran dari Majnun lagi, bahwa cinta itu kebebasan. Wahai Laila kekasihku, berjanjilah pada keagungan cinta, agar sayap jiwamu dapat terbang leluasa. Melayanglah bersama cinta laksana anak panah menuju sasarannya. Cinta tidak pernah membelenggu
Karena cinta adalah pembebas yang melepaskan simpul-simpul keberadaan. Cinta adalah pembebas dari segala belenggu. Jadi, contoh paling mudah, di mana sih pembebasannya cinta itu? Majnun tidak lagi terikat oleh apapun selain cintanya. Dia rela kehilangan bahkan keluarganya, apalagi posisinya sebagai putra mahkota, apalagi kedudukannya, teman-temannya. Dia enteng saja melepaskan semuanya. Itu menunjukkan bahwa cinta itu membebaskanmu dari apapun, bahkan contoh paling kecil lagi, bahkan membebaskanmu dari dirimu sendiri. Cinta membuat orang tidak egois. Kalau masih egois, masih belum cinta. Masih egois itu kan masih berpikir tentang dirinya sendiri terus. Perhitungan apa yang enak, apa yang menguntungkan bagiku. Tapi orang yang jatuh cinta tidak. Makanya katanya Majnun, cinta itu membebaskan manusia. Kalau kita semua menggunakan relasi cinta, mungkin hari ini nggak sepanas ini, nggak sesumpek ini. Kampanye itu menunjukkan nggak panas kalau saling mencintai. Mungkin yang satu bilang, ya kalau beliau mau jadi presiden, ya monggo saya persilahkan. Nanti yang satunya bilang, jangan gitu, saya ndak enak. Sampean juga ndak apa-apa, silahkan jadi presiden. Ayo, bayangkan loh kalau yang kampanye kayak gitu kan enak, kita bisa ketawa-ketawa bareng. Oke, sekarang kan saling rebutan. Kalau cinta saling membebaskan. Oke. Terus, walau dalam cinta setiap cawan adalah kesedihan, namun jiwa pecinta akan selalu memberi kehidupan. Jangan takut sedih, jangan takut ganjalan, jangan takut penderitaan. Karena cinta akan selalu memberimu hidup. Yang pernah jatuh cinta kemudian patah hati bisa memahami ini. Kesedihanmu itu yang luar biasa itu. Itulah yang menghidupkanmu lewat kenangan-kenangan, memori-memori. Indah loh. Kenangan itu kan membuatmu kangen, membuatmu rindu, membuatmu ingin ketemu lagi, ingin hidup sebelum bersama dia. Jadi cinta itu sakit, tapi sakitnya cinta itu ngangen nih. Loh, iya kan? Makanya mantan yang paling heboh itu kan mantan di dunia cinta. Kalau mantan mahasiswa, mantan murid itu biasa-biasa aja. Banyak racun yang harus kita telan untuk menambah nikmatnya cinta. Atas nama cinta, racun yang pahit pun terasa manisnya. Jadi kalau ini yang alami pasti tahu. Orang lain melihat itu, kamu itu ndak capek, kamu itu ndak males, kamu itu kok mau-maunya, itu kan bagi orang lain itu racun-racun. Apa enaknya. Tapi bagi yang alami, itulah nikmatnya cinta. Jadi itu pelajaran dari Majnun. Terus, bertahanlah kekasihku, dunia diciptakan untuk kaum pecinta. Dunia ini ada karena cinta. Percayalah kalau tidak ada satupun orang yang punya jiwa cinta, tidak ada lagi relasi antar manusia yang namanya cinta, dunia ini bubar. Detik ini juga. Kalau tidak percaya, coba saja. Karena orang akan saling mengobjekkan, orang saling memanipulasi, orang saling. Dunia akan bubar. Masih ada. Cinta masih banyak, maka dunia ini masih ada. Ya paling di medsos rame, tapi dalam kehidupan sehari-hari, enggak. Cinta itu masih banyak. Kalau enggak, ya sudah kiamat dunia ini.
Oke, jadi itu pelajaran bahwa cinta itu membebaskan. Terus, nah ini dari Majnun lagi, tentang pelajaran tentang jarak. Cinta itu paradok. Bila dekat rumahnya Laila, aku merasa terbebani. Tapi bila aku jauh darinya, aku merasa sedih. Sehingga dekat maupun jauh, bersemayam rindu dan gelisah. Saat dia berjanji, cintaku kian menggebu menanti. Saat dia tidak janji, aku mati menanti datangnya janji. Sehingga jauh maupun dekat, hanya dia di angan. Namun jarak dekat atau jauh belum menyembuhkan apa yang kami rasakan. Sungguh pun ternyata dekat dengannya lebih baik daripada jauh darinya. Jadi ini logika jarak. Kita sama Tuhan kan juga begitu. Dekat sama Tuhan ada tanggung jawab, ada beban-beban. Jauh sama Tuhan itu menggelisahkan. Kamu mungkin agak ngeri-ngeri, Pak, kalau saya dekat terus sama Tuhan, nanti buka HP harus hati-hati, gak boleh buka yang gitu-gitu. Nanti bohong dikit gak bisa, sholat harus tepat waktu, puasa harus sholat tahajud. Kok rasanya berat ya Pak? Dekat dengan Allah, dekat denganmu, membebani. Tapi jauh itu menggelisahkan. Waduh, kok jauh ya dari Allah. Nanti jangan-jangan dapat murkanya, jangan-jangan Allah tidak berkenan, tidak ridho. Itu paradoknya cinta. Dekat sama yang kamu cintai, itu kan kamu merasa terbebani. Aku harus membuat dia bahagia, aku harus membuat dia nyaman. Jangan sampai dia tidak berkenan. Lebih sumpek. Tapi jauh, lebih sumpek lagi kalau jauh. Biayanya lebih banyak, menghabiskan kuota, pulsa. Belum lagi marah-marahan, saling curiga. Sini ngomong maksudnya untuk menghibur, sana membacanya dianggap marah-marah. Wong ya tulisan itu kan ndak ada ekspresinya. Nah itu kan jauh. Jauh menggelisahkan, dekat memunculkan beban. Tapi tenang saja Laila, cintaku ndak hilang meskipun kamu jauh. Padahal sebenarnya lebih enak kalau kamu dekat. Nah itu pelajaran selanjutnya dari Majnun tentang jarak. Ini nanti pelajarannya banyak. Kamu malam ini diajari orang gila. Ya. Jadi karena mungkin kalau orang waras susah ngajari cinta. Orang waras kepentingannya banyak. Melakukan apa-apa sering tidak tulus. Beda sama orang gila. Apalagi gila karena cinta. Oke. Jadi itu pelajaran selanjutnya tentang jarak. Pelajaran selanjutnya itu syairnya terkenal sekali. Amurru alat diyari diyaro Laila uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa ma hubbud diyar syahfana qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Jadi Majnun ini hobinya apa? Kalau pas sepi tidak ada orang, dia mengendap-endap datang ke rumahnya Laila, nempel di dinding terus menciumi dinding rumahnya Laila. Oke, berarti kamu tadi yang terpesona oleh sandalnya, ya berarti menciumi sandalnya. Jadi aku berjalan amurru alat diyar, aku berjalan melintasi rumahnya Laila. Terus kucium dinding itu, kucium dinding itu. Semua sudut-sudut rumah, dinding-dindingnya diciumi. Cinta di dadaku bukanlah untuk dinding rumah, namun cinta pada siapa yang tinggal di dalamnya. Ya, oke. Ya kalau nggak tahu rumahnya ya nanti dinding kampus. Loh iya loh.
Jadi kalau pas lagi kuliah itu kamu bisa nyiumi dinding. Nanti kalau ada dosennya lewat, ngapain? Saya tidak menyiumi dinding ini, tapi yang sedang kuliah di dalam, nah, gitu. Oke, ya. Jadi apa? Ini pelajaran dari Nizami. Kalau kita jatuh cinta, maka semua yang berhubungan dengan yang kita cintai pasti juga kita cintai, kita hormati, kita hargai, jadi berharga. Berarti apa? Kalau kita cinta sama Allah, pasti kita juga memuliakan dan menghargai semua yang berhubungan dengan Allah. Apakah itu manusia, apakah itu binatang, tumbuhan, alam semesta. Konsekuensi dari mencintai Allah pasti mencintai semuanya, karena dalam semuanya ada tanda-tanda kehadiran Allah. Temboknya Laila adalah tanda adanya Laila. Maka semua orang, semua makhluk harusnya juga kita cintai. Kalau orang ngaku mencintai Allah tapi masih ada yang dia benci di alam ini, padahal semua yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda kehadirannya Allah, berarti sebenarnya dia belum terlalu cinta. Jadi cinta pasti tidak menyisakan kebencian apapun. Kalau itu cinta pada Allah, tidak mungkin kita ada benci pada apapun yang bukan Allah. Karena yang bukan Allah itu kan juga berhubungan dengan Allah. Jadi ini, kisah ini pelajaran dari Qais bahwa semua yang berhubungan dari Laila adalah manifestasi kehadirannya Laila. Dia hormati, dia hargai, dindingnya dia ciumi. Oke. Terus kalau ini pelajaran tentang kesetiaan. Jadi orang yang mencintai, jadi saya bilang tadi ya, Qais itu selalu ditunggu syair-syairnya. Syair-syairnya indah-indah dan penuh makna.